Kukuh Tejomurti, Prof. Abdul, asal dari Universitas 11 Maret, Solo, berprofesi sebagai dosen di bagian hukum keperdataan di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Prof. Rahmat. Maret ya. Matur suwun, Prof. Anda kuliah di Semarang apa di Jogja? Oh ya, di Prof. mana? Dulu S1 saya di USU, yang S2 dulu di Universitas Gadjah Mada, Prof. Mau ganti acara gitu ya. Iya, Prof. Baik. Putu Eva. Halo, Putu Eva. Selamat pagi, Prof. Perkenalkan, nama saya Putu Eva Ditayani Antari. Ya. Saya S1-nya di Universitas Udayana, S2 di Universitas Udayana, jurusan Hukum Pemerintahan, Hukum Tata Negara. Kemudian sekarang saya berprofesi sebagai dosen di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Terima kasih, Prof. Oh ya, terima kasih ya. Ini sekarang ada di mana nih? Di Bali masih, Prof. Denpasar. Denpasar ya. Baik. Terima kasih. Andi. Mas Andi atau Mbak Andi nih? Mas, Pak Andi Ya, Sasongko. Bapak. Perkenalkan, nama saya Andi Sasongko, kuliah S1 di Universitas Brawijaya, S2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, jurusan Hukum Bisnis. Ya. Saya bekerja di Kejaksaan Agung RI, sekarang penempatan di Kejaksaan Negeri Palangkaraya, Bapak. Palangkaraya ya. Baik, terima kasih. Baik, Pak Bapak. Andi. Lanjut, Pak Imam. Halo, Mas Imam atau Pak Imam? Halo. Mute-nya Pak Imam. Ya, tadi ada nggak ada? Assalamualaikum, Prof. Oh, masih ke silent, nggak dipencet. Perkenalkan, nama saya Imam Sukadi. Saya dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. S1 saya di Brawijaya, Fakultas Hukum, angkatan 2005. S2 angkatan 2009 di Brawijaya. Muridnya Prof. Budiono Tulen ini. Makasih, Prof. Ya, seru aku. Baik, terima kasih Imam. Lanjut, Mbak Deni ya, Mbak Deni. Mas apa Mbak ini Deni? Pak Deni ya, silakan. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum, salam. Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Saya Mas Prof. Ya, tadi belum kelihatan, maaf. Mas, alhamdulillah masih Mas ini. S1. Saya S1-nya di Universitas 11 Maret, Surakarta, kemudian S2-nya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sekarang ini aktif jadi dosen tetap yayasan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Demikian, Prof. Mengampu mata kuliah HTN Han. Terima kasih Pak Deni ya. Baik, Pontianak ya. Ya, Prof. Baik. Berikut Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abdul Rahmat Budiono. Nama saya Ahmad Faroh Hasan. Teman-teman biasanya manggil Farah Hasan. S1 dulu jurusan Hukum Keluarga Islam di UIN Malang. S2-nya di Hukum Bisnis Syariah di UIN Sunan Kalijaga. Sekarang ngajar di UIN Malang. Sekian, terima kasih Prof. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mas Ahmad. Berikut Sofi. Mbak Sofi. Matur nuwun, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rahmat Dewi, S1-nya dulu mahasiswinya Prof. Rahmat, Hukum Islam dan Hukum Waris Islam tahun 93 saya angkatannya, Prof. Jadi sudah lama sekali. Kemudian S2-nya saya di UMM
Dan saya baru purna dari KPU Kabupaten Malang. Saya 10 tahun, 2 periode di KPU Kabupaten Malang. Jadi sementara ini saya jadi dosen LB, masih dosen LB di UMM juga, mengajar di ilmu pemerintahan, hukum kepartean, dan pemilu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon bimbingannya Prof di program dokter ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Sofi ya. Baik, kita jadi anggota KPU ya. Baik, lanjut. Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Selamat pagi, Prof. Perkenalkan, nama saya Herunisa Nurasupi. Saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Lulusnya tahun 2017. Dan S2-nya di Magister Kenataan Lambung Mangkurat. Lulus tahun 2019. Saya mohon bimbingannya. Terima kasih. Gitu. Sebentar, sekarang kerja di mana? Sekarang kemarin ngajar di Win Antasari Banjarmasin, Prof, tapi sekarang stop dulu karena kan harus nanti stay di Malang. Oh gitu. Nah kan pakai daring ini kan tidak harus di Malang, boleh di Banjarmasin. Kan kemarin daripada nanti pertengah kuliahan saya harus ke Malang, jadi saya stop dulu biar fokus sekolahnya dulu. Oh gitu. Iya. Notaris. Setelah ini entah apa lebih menikmati jadi pengajar. Oh gitu. Ya bagus. Lanjut. Seku Mas Indra atau Pak Indra ini. Assalamualaikum, Prof. Silakan. Selamat pagi, Prof. Ya, saya Indra Iswara, Prof. Domisili di Nganjuk, Jawa Timur. S1 saya angkatan 99 dari Brawijaya. S2 saya Magister Notariat dari Brawijaya, angkatan kedua. Saat ini profesi saya notaris PPAT di Kabupaten Nganjuk, Prof. Mohon bimbingannya. Assalamualaikum. Bagus. Ini notaris kok susah-susah cari S3 buat apa ini? Ya, ingin berbagi ilmu saja, Prof, karena dunia notaris itu penuh konflik sekarang ini. Makanya ingin ganti profesi aja, jadi dosen. Yang konflik nggak notaris aja, macam-macam. Advokat juga konflik. Ada beberapa organisasi. Terakhir tuh di Indonesia ada 61 organisasi advokat. Ya. Baik, apa? Ya. Mas Setiawan ini saya sudah kenal tapi ya enggak apa-apa, perkenalan diri. Jadi terima kasih Prof. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam kenal, nama saya Setiawan, S1 dan S2-nya juga di Universitas Brawijaya. Saat ini ya mengajar di Fakultas Hukum Brawijaya. Jadi, terima kasih Prof. Saya mau tanya, apa ya, tugas belajar apa namanya Mas Setiawan ini? Apa izin belajar? Apa saya nggak tahu namanya itu. Bedanya apa? Izin belajar, Prof. Bedanya apa? Tetap kalau mengajar izin, bebannya, J. Kalau izin, beban mengajar sama pengabdiannya, penelitian tetap ada, Prof. Cuman berkurang gitu ya? Saja. Iya, ya, boleh lah. Bagus. Ini yang saya tunggu-tunggu ini, pakai jilbab ungu ini. Harus memperkenalkan diri ini. Ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof, teman-teman semua. Saya Ika Ningtyas, Prof. Mungkin ada yang belum Prof kenal dari saya. Ini waktunya mengenal lebih dalam. Saya S1 99, Prof, di Brawijaya. Kemudian S2 di UKM Malaysia. Dan sekarang di Brawijaya kembali. Karena saya belum nutut belajarnya sama Prof Rahmat. Enggak, yang saya tanya gini, saya kan dari KPS S3 itu 2019 beruber enggak sekolah. Ngomong hingga saya ini. Enggak, Prof. Kemarin banyak hal lah, Prof. Akhirnya baru sekarang berkesempatan.
menghindari saya ya. Bosan. Nah, ini sekarang saya berjumpa lagi dengan Prof. Baik. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Pak Herul Alam. Harus mengenal diri, walaupun aku kenal mana ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Rahmat Diono. Nama saya Herul Alam, ya sering panggilannya Pak Irul. Ya, sama seperti Pak Setiawan, Bu Kaning Tias, sama juga sama dosen dari FHUB, S1 dari FH, S2 dari UI. Sekarang ini Kang Sukaweruh dari Prof. Rahmat ini mohon bimbingannya. Ya, punten Prof. Nggih, matur nuwun. Ini sudah berulang-ulang saya tanya, apa rek garek ya? Enggak nih siapa? Nyanyi ya, bener nyanyi. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum. Baik, terima kasih ya. Baik, para mahasiswa, ada 12 mahasiswa ya. Saya waktu matrikulasi ngajar di kelas satunya, di kelas satunya, kelas B, kelas A itu yang ada Pak Alfon ya. Waktu matrikulasi mata kuliah filsafat ilmu ngajar di kelas sana. Terus ganti filsafat hukum di kelas. Ini kelas apa Pak Zaidul? Kelas apa Bin? Kelas A, Prof. A, Prof. Nggih. Tidak masalah. Nanti yang kemarin dengan Pak Alfon dan kawan-kawan, sekarang ketemu Pak Zaidul dan kawan-kawan, imam dan lain-lain ya. Baik, aku sekalian, ini nama lengkap mata kuliah ini adalah ilmu filsafat hukum. Ya. Ilmu filsafat hukum untuk menunjukkan bahwa ilmu filsafat itu ilmu juga. Nah, ilmu juga. Untuk mempermudah penyebutan, orang lazim menyebutnya dengan nama filsafat hukum saja, tanpa pakai ilmu di depannya. Kenapa demikian? Mari kita mulai pelajaran ini supaya saudara tahu di mana saudara berada ketika belajar ilmu filsafat hukum. Ada sesuatu yang namanya pengetahuan atau knowledge dalam bahasa Inggris, pengetahuan. Nah, pengetahuan. Segala hal yang diketahui namanya pengetahuan. Sebagian pengetahuan, saya ulang, sebagian pengetahuan, yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode ilmiah, disebut dengan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode ilmiah disebut dengan pengetahuan ilmiah, atau lazim juga disebut ilmu pengetahuan, atau sering juga disebut dengan sains atau sains dalam bahasa Inggris. Supaya tidak jumbuh dengan pengetahuan, maka kata atau frase ilmu pengetahuan lazim disebut ilmu saja untuk menunjukkan sebagai pengetahuan ilmiah. Pengetahuan dengan klasifikasi tertentu disebut pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan. Penelitian ilmiah menghasilkan sesuatu yang disebut dengan pengetahuan ilmiah. Karena sesuatunya itu makin luas, maka kemudian berdirilah cabang-cabang ilmu pengetahuan. Ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu hayat atau lazim disebut biologi, ilmu sosial, dan lain-lain. Nah, agar ilmu-ilmu itu tidak berjumbuhan di segi objeknya, maka kemudian
ilmuwan menentukan bahwa ilmu yang satu dengan ilmu yang lain dibedakan berdasarkan objeknya. Ilmu yang satu dengan ilmu yang lain dibedakan berdasarkan objeknya. Yang lazim disebut sebagai objek material menurut filsafat ilmu. Objek material, sesuatu yang distudi oleh ilmu tertentu. Misalnya, tubuh manusia bagi ilmu kedokteran. Pikiran manusia atau psike atau jiwa manusia menjadi objek ilmu namanya ilmu jiwa atau psikologi. Perilaku manusia, perhatikan baik-baik, perilaku manusia menjadi objek ilmu namanya ilmu sosial atau sosiologi. Ini perlu saya tekankan karena ini menjadi sesuatu yang penting kalau Anda belajar ilmu hukum. Perilaku manusia distudi oleh ilmu namanya ilmu sosial atau sosiologi. Karena beragamnya perilaku manusia, bukan perilakunya sapi, bukan perilakunya anjing, bukan perilakunya kera, tapi perilaku manusia. Karena beragamnya perilaku manusia, maka lahirlah cabang-cabang ilmu sosial. Maka di dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai social sciences, ya, menunjukkan jamak. Untuk menunjukkan banyak sekali cabang-cabang ilmu sosial. Misalnya, perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan. Melahirkan cabang ilmu namanya ilmu ekonomi. Perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan. Perilaku manusia dalam mencapai kekuasaan, ilmu politik sebagai cabang ilmu sosial. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari cara manusia mencapai kekuasaan. Dan lain-lain, banyak sekali. Kalau objek materialnya sama, misalnya manusia, distudi oleh ilmu yang berbeda, ilmu kedokteran, psikologi, ilmu sosial yang beragam tadi saya sampaikan, maka menurut filsafat ilmu lahir konsep namanya objek formal. Sudut pandang terhadap objek formal untuk membedakan ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Ilmu kedokteran belajar manusia. Ilmu jiwa atau psikologi belajar manusia. Ilmu sosial yang beragam objeknya juga belajar manusia. Tapi sudut pandangnya berbeda. Ilmu kedokteran yang mempelajari tangannya, kakinya, jantungnya, hatinya, matanya, hidungnya, rambut, dan lain-lain. Ilmu jiwa mempelajari cara psike manusia bekerja. Cara jiwa manusia bekerja. Menjadi objek ilmu namanya ilmu jiwa atau psikologi. Perilaku manusia menjadi objek ilmu namanya ilmu sosial. Perhatikan baik-baik. Perilaku manusia adalah menjadi objek ilmu sosial. Nanti Anda harus membedakan dengan ilmu yang mempelajari pedoman berperilaku. Perilakunya konkret. Misalnya, Bu Kaningdas pakai jilbab apa warnanya itu? Ungu atau apa namanya itu? Fusia, Prof. Fusia. Warnanya apa nih? Jilbab sekarang ini? Apa ya, Prof? Magenta. Merah, bukan ungu ya? Magenta, Prof. Kalau saya bilang sekarang ungu terong pada anak saya itu diguyu. Oh, Pak ungu terong. Nek calon desa mbiyen ya ungu terong, ya kan? Ada warna ungu terong. Ya ungu tapi seperti terong yang ungu tuh. Ada anak saya foto Pak ungu terong. Apa kan anak-anak sekarang mengatakan? Magenta.
Nggak tahu lah apalah seperti itu. Pokoknya kalau saya bilang pungut terong, kawannya mana saya. Oke, so Pak Egi gitu. Oke. Bu Ika Ningtyas pakai jilbab pungut terong. Ini cerminan perilaku. Bisa dilihat pungut terong, asal Abu Tawara kan bisa dilihat. Kemudian Bu Sofi pakai jilbab apa ini, Bu? Coba Bu Sofi. Apa warna jilbab Ibu ini? Krem, Pak. Krem ya, krem. Ya. Khairunisa pakai jilbab apa ini? Biru apa ini? Ya, mana ya? Biru, biru. Iya, biru. Biru laut, biru setengah laut, macam-macam ya. Biru ya, biru macam-macam. Cerminan perilaku. Bisa dilihat. Pak Indra Iswara pakai baju batik. Pak Denny pakai baju dan seterusnya. Saya pakai apa namanya ini? Seperti ini ya. Dan ini cerminan perilaku. Bisa dilihat. Konkret. Tapi pedoman berperilaku tidak bisa diaplikasi. Ini menjadi belajar. Nanti pentingnya untuk membedakan dengan ilmu hukum. Supaya Anda boleh beda pendapat, tapi paham dulu. Jangan sudah beda pendapat, tapi dasarnya nggak paham. Bisa. Ya. Anda nanti boleh beda paham, boleh berargumentasi, tapi ngerti dulu persoalannya. Bahwa ilmu itu dibedakan oleh objek materialnya. Kalau objek materialnya sama, dibedakan oleh objek formal dan objek material. Tidak berdasarkan yang lain. Tidak berdasarkan ketoke, tidak berdasarkan enae, bukan. Berdasarkan adalah objek material dan objek formal, itu menurut filsafat ilmu. Oke, kembali ke laptop. Bahwa ilmu dibedakan berdasarkan objek material, junto objek formal. Kemudian timbul masalah. Sesuatu apa yang bisa menjadi objek material? Nah, ini penting nih ya. Sesuatu apa yang bisa menjadi objek material ilmu? Sebab timbul pertanyaan, bisakah semua sesuatu itu menjadi objek ilmu? Misalnya begini. Saya ini orang Islam. Dari kecil Islam. Sampai sekarang Islam. Insya Allah sampai nanti beragama Islam. Ada ajaran di agama Islam bahwa ada surga dan neraka. Saya sebagai orang Islam percaya bahwa surga dan neraka itu ada. Tetapi saya sebagai ilmuwan harus mengatakan surga dan neraka bukan objek ilmu. Kenapa? Saya tanya, kenapa surga dan neraka tidak bisa menjadi objek ilmu? Pak Kuku, coba dijawab. Apa menurut Bapak? Saya surga dan neraka belum bisa dijadikan objek ilmu. Kalau kita membaca tentang ciri-ciri atau 3 hal dari ilmu adalah ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, Prof. Jadi secara epistem mungkin, Prof. Epistem atau mungkin secara bagaimana cara untuk mengetahui surga dan neraka itu secara fisik, ya, secara material memang masih belum bisa ya. Tetapi secara ontologis kita bisa mengetahui hakikat tentang surga dan neraka itu bersumber dari kitab-kitab suci, Prof. Tapi kalau dari epistem misalnya ada beberapa yang bisa membuktikan, ada yang masih mungkin belum semua panca indera kita masih belum mampu untuk sampai tahu tentang surga dan neraka itu, Prof. Jadi dari 3 hal itu, ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya, Prof. So you have to say in a very short sentence. You have
to say in a very short sentence. Katakan dalam bahasa ringkas, opo kok surga nggak bisa jadi objeknya ilmu itu. Yang panjang tadi kan belum menggambarkan kejelasan arti yang mengargumentasi pertanyaan itu. Oke, enggak apa-apa. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Siap, Prof. Ya, kenapa tidak bisa dikatakan sebagai objek, Prof? Ya? Karena ilmu, objek ilmu. Objek ilmu. Ya, karena sebagian orang berpendapat bahwa surga dan neraka itu bagian dari filsafat yang metafisik, di mana yang metafisik ini belum bisa diidentifikasi secara langsung, belum bisa diobservasi secara langsung, sehingga itu tidak bisa dikatakan sebagai objek ilmu. Tapi kalau dikatakan filsafat, dia termasuk objek filsafat. Terima kasih. Pertanyaannya, mengapa surga dan neraka tidak bisa menjadi objek ilmu? Yang saja, tidak apa-apa. Udu. Ya, Prof. Jadi kalau menurut saya, kenapa surga dan neraka itu tidak bisa digolongkan sebagai objek ilmu? Karena surga dan neraka itu adalah sesuatu yang masih bersifat hal. Jadi tidak bisa didefinisikan tentang bagaimana unsur atau pakem-pakemnya tentang apa yang disebut surga dan apa yang disebut neraka, serta tidak tampak secara fisik, kira-kira demikian. Oke, Pak Jairul, say in a short sentence. Surga dan neraka tidak bisa menjadi objek ilmu karena sebagai objek ilmu surga dan neraka harus bisa dibuktikan keberadaannya secara ilmiah. Agak keras Pak, Pak Jairul. Surga dan neraka tidak bisa menjadi objek ilmu karena untuk menjadi objek ilmu, sesuatu objek itu bersifat material, bersifat konkret. Kalau bersifat konkret harus bisa dibuktikan keberadaannya secara ilmiah. Baik. Sekian, Bro. Baik, terima kasih. Ya, tidak ada yang salah. Sekarang saya mau tanya, jawab nanti ya, jawab dengan tegas. Abdul Rahmat Budiono, saya singkat ARB. ARB pakai blazer warna hitam, betul? Betul, oke? Semua boleh jawab. ARB pakai cincin. Betul. Masa diperdebatkan ini cincin ini halal atau haram nanti aja ini. Tapi pakai cincin. Ini ribut soal haram. Ini fatwa dari Profesor Thohir saya gunakan. Ya. Betul ya? Betul. Oke. ARB pakai kaos hitam, betul? Betul. Betul? Dijawab keras, Pak. Betul, Prof. Sedang belajar filsafat ya, sedang belajar filsafat. Betul, Bro. Tidak sedang kampanye, tidak sedang pemilihan umum. Bu Ika Ningtyas, pertanyaannya khusus Bu Ika Ningtyas ini. ARB ganteng. Betul, Prof. Itu karena ganteng apa karena takut dengan saya? Enggak, tidak dalam tekanan kok, Prof. Oke, ini khusus Pak Wicaksono. ARB cerdas. Cerdas, Prof. Oke, ya. Mari kita filsafatkan dari 5 pertanyaan tadi. ARB pakai jas blazer hitam. ARB pakai cincin. ARB pakai kaos hitam. Ya. Keempat ARB ganteng. Kelima ARB cerdas. Apa bedanya jawaban 1, 2, 3, dan 4, 5? Itu perbedaannya terletak pada objeknya, Bro. Yang satu masuk objek materi karena ada sasaran atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan sebuah ilmu pengetahuan. Sedangkan yang kedua itu masih objek forma karena tergantung sudut pandang
mengenai objek itu. Ganteng, pinter, cerdas, itu kan tergantung sudut pandang. Tapi kalau yang pertama itu sudah jelas bahwa itu memang warna hitam. Terima kasih, Prof. Ada jawaban lain? Saya tidak menyalahkan jawaban. Iya, Prof. Mohon izin, Prof. Silakan. Nggih, matur nuwun. Kalau menurut saya, jawaban yang ke-1, 2, dan 3 itu objeknya objek material yang sudah bisa kita lihat jelas dengan indrawi kita ya. Bisa dilihat dengan panca indera. Bentuknya, warnanya, sedangkan yang ke-4, 5 itu tidak bisa kita lihat dengan indera kita. Itu mungkin dari saya. Matur nuwun. Oke ya, bagus ya. Kira-kira seperti jawaban Bu Sofi ini. 1, 2, dan 3. Itu empiris. Artinya verifikasinya dengan menggunakan indera. Siapapun asal tidak buta warna akan mengatakan jasa berwarna hitam. Siapapun asal juga tidak buta warna akan mengatakan saya pakai cincin. Juga siapapun akan mengatakan bahwa saya pakai kaos hitam. Sekarang yang keempat, ARP ganteng. Nah, ya ini kan ini bukan kerja indera. Ya. Proposisi yang mengatakan untuk jawab pertanyaan saya bahwa saya ganteng itu bukan kerja indera. Mungkin orang lain yang sedang benci kepada saya, oh, koyo ngono ganteng kan bisa gitu. Tapi betapapun benci kepada saya, pasti akan mengatakan bahwa ini warnanya hitam. Sepakat ya? Ini kerja indera, tidak bisa dibantah. Siapapun akan mengatakan, saya pakai cincin. Tetapi Pak Wicaksono ya sekarang mungkin sedang sungkan atau sedang apalah mengatakan saya cerdas. Mungkin kalau di sudut sana, orang kayak mau cerdas kan begitu. Itu bukan kerja indera. Nah, saudara sekalian, ilmu itu membatasi diri pada objek yang bisa diverifikasi oleh indera. Bisa dilihat, kalau bisa dilihat, bisa dirasakan, kalau bisa dirasakan, bisa didengar kalau ada didengar, dan 2-3 indera yang lain. Nah, sesuatu yang tidak bisa diverifikasi oleh indera, menurut filsafat ilmu tidak bisa menjadi objek ilmu. Paham ya? Ini kerja filsafat ilmu, bukan kerja saya. Filsafat ilmu mengatakan demikian, bahwa sesuatu itu bisa menjadi objek ilmu kalau sesuatu itu bisa diverifikasi oleh indera, sehingga bersifat empiris. Nah ini loh, berangkatnya ilmu hukum nanti ada empiris normatif itu kan berangkat dari sini nih. Ya. Berangkatnya perdebatan panjang antara ilmu hukum normatif dan ini berangkat dari fakta seperti ini. Nanti setelah kuliah ini berakhir, Anda boleh beda pendapat, tapi tahu dulu persoalannya. Ya. Oke ya, jadi ilmu itu dibedakan oleh objek material. Kalau objek material sama dibedakan oleh objek formal. Sehingga lahirlah cabang-cabang ilmu macam-macam, ya, bermacam-macam. Ilmu yang namanya ilmu filsafat. Ini loh persoalannya. Jangan sampai tidak tahu. Termasuk ilmu yang namanya ilmu filsafat. Jadi ilmu filsafat itu ilmu juga. Dengan derajat tertentu. Saya mau tanya, ini yang IP-nya, IPS2-nya 3,9 ada nggak? Saudara sekalian, yang IPS2-nya 3,9. Ada? 3,8? 3,9, Prof. Pak Imam ya? Iya. Nah, Pak Imam 3,9. Pak Imam itu ya mahasiswa. S3, angkatan tahun 2000. Sama dengan
Bapak Ibu yang lain. Bedanya, Pak Imam IP-nya 3,9. Yang lain 3,9. Nah, ilmu filsafat itu ilmu juga. Tetapi tidak sekedar ilmu. Ada derajat tersendiri yang menjadikan ilmu filsafat sebagai ilmu. Nah, derajat inilah yang membedakan ilmu filsafat dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, kalau saudara belajarnya dari seperti ini, maka mudah memahami kerja ilmu filsafat. Tapi kalau Anda memisahkan diri seolah-olah semua ilmu berinduk dari ilmu filsafat, nah ini mulai dari kesalahan. Kenapa saya katakan salah? Dulu sekali, nggak tahu sekian ribu tahun yang lalu, setiap orang berpikir itu berfilsafat. Setiap orang berpikir itu berfilsafat. Nah, berpikir itu makin baik, makin sistematis, makin metodologis dan seterusnya, menjadilah ilmu. Ya, bermula dari berpikir, namanya berfilsafat. Oh, setelah ada paradigma ilmu, ternyata filsafat itu ilmu juga, gitu loh. Maka orang mengatakan filsafat adalah induk semua ilmu. Dari cara berpikir itu betul. Bahwa dulu setiap berpikir ada berfilsafat. Nah, ilmu itu dimulai dari orang yang mau berpikir. Sampai ada paradigma keilmuan. Setelah empat paradigma, oh ternyata itu juga ilmu juga. Namanya ilmu filsafat. Paham ya? Baik. Pak Andi. Ya, Bapak. Halo, ya, Pak Andi. Kalau ilmu filsafat itu ilmu, terus objeknya apa? Objek materialnya apa? Bagaimana, Pak? Kalau tadi saya katakan, ilmu filsafat itu ilmu juga, objeknya apa yang dipelajari? Objek materialnya apa? Ilmu filsafat itu. Ilmu filsafat. Halo? Ilmu filsafat, objek yang dipelajari dalam ilmu filsafat, Pak? Ya, apa? Pendapat-pendapat hukum, Pak. Pendapat, loh ini filsafat, kita belum bicara hukum, Pak. Kita masih berbicara filsafat in general, belum berbicara hukum. Apa? Pendapat, oke. Yeah. Pak Indra Suara, apa yang dipelajari oleh ilmu filsafat? Yang dipelajari oleh ilmu filsafat, objeknya adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, Pak. Ilmu pengetahuan. Ya. Oke, Pak Denny. Pak Denny, halo? Bentar. Ya, halo Pak. Apa objeknya ilmu filsafat itu? Ilmu filsafat. Iya, yang menjadi objek ilmu filsafat itu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, Pak. Jadi sebagai ilmu, sebuah ilmu filsafat itu mengungkap kebenaran daripada setiap ilmu-ilmu yang ada. Dari dua jawaban, saya harus peringatkan saudara, Anda jangan mengacaukan diri antara ilmu filsafat dan filsafat ilmu. Kita belum bicara filsafat ilmu, kita masih berbicara ilmu filsafat. Dari dua jawaban tadi saya khawatir saudara membingungkan diri dengan ilmu filsafat dan filsafat ilmu. Itu berbeda, sangat berbeda. Kita sedang berbicara ilmu filsafat, belum berbicara filsafat ilmu. Oke, tidak menjadi masalah. Siapa lagi nih yang belum kebagian tanya-tanya ini? Ada yang mencoba jawab? Saya, Prof. Silakan, Pak
Ahmad. Nah, kalau objek filsafat ilmu itu ada yang sifatnya metafisika atau sebagian orang mengatakan objek filsafat ilmu itu adalah alam. Jadi seluruh alam itu adalah objek filsafat, termasuk juga manusia itu sendiri. Terima kasih. Ya, objek ilmu filsafat adalah all existent. Perhatikan baik-baik ya, seperti yang disampaikan dengan bahasa berbeda oleh Pak Ahmad. Objek ilmu filsafat adalah all existence, segala sesuatu yang ada. Asalkan sesuatu itu ada, maka sesuatu itu menjadi objek ilmu filsafat. Nah, karena ilmu filsafat itu menyatakan dirinya berobjekan semua yang ada, maka sudah pasti bahwa objek ilmu filsafat dengan objek-objek ilmu yang lain. Maka saudara, nanti saudara akan menjumpai fakta bahwa ilmu filsafat atau ilmu filsafat hukum atau filsafat hukum itu bersinggungan dengan ilmu hukum yang dua-dua berobjekan hukum sebagai norma. Saya ulang, ya, perhatikan baik-baik. Nanti Anda boleh beda pendapat, tapi ikuti dulu cara pikir ini. Ya, ini cara pikir mudah untuk memahami filsafat hukum. Saya mulai dari sini. Maka nanti Anda akan menjumpai ilmu filsafat hukum atau filsafat hukum bersinggungan dengan ilmu hukum yang dua-duanya berobjek materialkan hukum sebagai norma. Filsafat hukum yang mempelajari hukum sebagai norma, ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai norma. Hanya berbeda. Ya, hanya berbeda. Nanti bedanya saya jelaskan di kesempatan. Hanya berbeda. Nah, itulah yang membedakan antara ilmu dengan ilmu filsafat. Dengan demikian, saudara, kalau ada orang mengatakan ilmu hukum adalah bagian ilmu filsafat hukum, itu salah besar. Sama salahnya kalau orang mengatakan ilmu filsafat hukum bagian ilmu hukum, itu salah. Yang satu bukan bagian yang lain. Hanya yang satu dengan yang lain berobjekan sama, yaitu sama-sama norma hukum. Ya, sehingga saudara, saya dengan segala hormat, saya hentikan membaca buku kalau buku itu mengatakan bahwa ilmu hukum adalah bagian ilmu filsafat hukum. Saya mengatakan bahwa buku yang demikian tidak ditulis berdasarkan filsafat ilmu. Maka lanjutannya adalah kesalahan-kesalahan yang terstruktur. Itu sama salahnya ketika orang mengatakan politik hukum bagian ilmu hukum. Loh kok iso? Ya, loh kok iso? Kok bisa? Gitu. Baik ya, kembali ke laptop. Bahwa ilmu filsafat itu objeknya all existent. Karena objeknya all existent. Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam? Jam 10, Bro. 10 ya? Oke ya, ada 10 menit lagi lah kira-kira. Maka menjadi wajar kalau kemudian lahir cabang-cabang ilmu filsafat. Saya ambil contoh. Misalnya Pak Zairul ya. Halo Pak Zairul. Ya, Prof. Misalnya di Malang ada BPR. Ya, BPR kecil lah ya, BPR kecil baru berdiri. Nasabahnya ya mungkin cuma 100 orang, baru 100 orang lah. 100 orang. Ya di sekitar Dinoyo saja lah, tidak jauh-jauh. Kan tidak logis kalau BPR yang baru berdiri bikin cabang di mana-mana. Buat apa? Sudah berdiri aja di Dinoyo, nasabahmu yang lingkungan Dinoyo. Nggak logis bikin. Bapak bayangkan kalau BCA tanpa cabang, nasabahnya jutaan orang, hanya ada di Jakarta. Nah, kalau orang Papua mau utang harus ke Jakarta, ya kesuwen, nggak payu bang. Maka bikin cabang-cabang di mana-mana. Belum BRI, Pak. Sekarang di desa-desa sudah masuk BRI. Ya. Logis lahir cabang karena meliputi sesuatu yang sangat luas.
Maka lahirlah cabang-cabang ilmu filsafat. Nah, oke ya. Pertama, saya mau tanya dulu. Pak Zairul, Bapak nanti supaya dapat nilai A untuk mata kuliah filsafat hukum, caranya gimana? Ya Pak, caranya gimana? Supaya dapat nilai A, nilai maksimal untuk mata kuliah filsafat hukum. Gimana, Prof? Saya tidak tahu, gimana? Bapak yang tanya. Sowan ke rumah Mas Irul. Caranya gimana? Kalau dia nggak dapat nilai A, Pak. Ya. Kalau dia nggak dapat nilai A, apa caranya? Caranya apa ya, Prof? Ya enggak tahu. Nah, Bapak caranya gimana? Ya sekolah Bapak, bukan saya. Oke, saya tunda dulu. Pak, anu dulu. Pak Imam. Halo Imam. Pak Imam. Ya, Prof. Gimana supaya Bapak dapat nilai A mata kuliah filsafat hukum? Yang pertama, yang pasti itu harus rajin masuk. Rajin kuliah ya. Ya, kuliah. Terus mengerjakan tugas dengan baik dan benar sesuai petunjuk. Aktif bertanya dan aktif menjawab, bertanya. Ya. Terus apa lagi? Berdoa mungkin ya, berdoa. Ya. Siap, Prof. Ada ciri-cirinya. Oke, sekitar itulah. Khairun Nisa. Ya, Prof. Gimana supaya dapat nilai A dari mata kuliah filsafat hukum? Jauh-jauh dari Banjarmasin. Yang pertama, berdoa dulu, Prof. Terus baru berusaha belajar, baca literatur, kuliah yang rajin, aktif kuliahnya, bertanya. Kalau nggak tahu, harus bertanya. Tugasnya dikerjakan semaksimal mungkin. Sisanya nilai dapat A atau enggak, tergantung Prof yang kasih. Tergantung ya. Pak Denny, dari Palangkaraya ya. Maaf, dari Pontianak ya. Pontianak, Prof. Ya, Pak Denny gimana supaya dapat nilai A pada kuliah filsafat itu? Normatif sama teman-teman itu, ya rajin, kerjakan tugas yang diperintahkan, jauhkan larangan yang dilarang oleh Prof sendiri. Kemudian saya tidak pernah bikin larangan. Tidak pernah bikin larangan. Paling tidak, ya, paling tidak apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan itu dikerjakan dengan baik dan benar. Oke ya. Itu Prof. Kemudian, oke, terima kasih. Rajin selain itu. Oke. Ya kurang lebih sama ya. Pak Imam, terus Mbak Khairun Nisa. Nah, ini kurang lebih sama. Menurut saya ada cara yang lain yang lebih mudah, Pak. Ya, ada cara lebih mudah. Mau tahu, saya beritahu. Pak Zairul, tolong dihitung temannya ada berapa, Pak Zairul? Temannya mahasiswa ada berapa orang? 12, Prof. 12 ya. Kalau urunan 1 jutaan dapat berapa? Urunan 1 jutaan. 12 juta ya. Ya. Sudah urunan 1 jutaan, berikan saya, kan saya dapat 12 juta, Bapak tak kasih A semua. A. Dapat A kan? Betul, Prof. Bedanya apa dengan yang pertama dengan yang kedua? Ini guyon, ini contoh filsafat loh. Nanti dilaksanakan tak jotosi loh. Ini guyon loh ya. Ini memberikan contoh filsafat. Nanti urunan tenan tak tunyo. Ini contoh ilmu filsafat ya. Apa bedanya? Pertama dan yang kedua? Yang pertama itu bisa dilihat, Prof. Yang pertama itu tidak bisa dilihat karena menampakkan apa misalkan seperti rajin datang, habis itu patuh terhadap profesor. Kalau yang kedua itu kan ada bukti objeknya, Prof, berupa uang 12 juta itu tadi. No. The first one. No. Lewat jalur depan sama lewat jalur belakang, Bro. Izin, Prof. No. The first one is correct thinking and the other is incorrect thinking. Izin, Prof. Ya. Yang pertama itu berpikir, yang kedua itu berpikir yang tidak benar. Nah, berpikir yang benar itu menjadi objeknya ilmu. Berpikir yang benar itu menjadi objeknya ilmu. Namanya ilmu apa? Berpikir yang benar itu menjadi objek ilmu. Namanya ilmu apa?
Logic is science of correct thinking. Logika itu adalah ilmu filsafat yang mempelajari correct thinking, berpikir yang benar. Kalau sekolah itu kan supaya pintar, bukan supaya dapat nilai A, toh, Pak. Ya, sekolah itu supaya pintar, bukan supaya dapat nilai A. Nilai A semua tapi ngah-ngah kan ya percuma. Ya. Nah, kalau sekolah itu supaya pintar, maka berpikir yang benar. Ya belajar, ikut kuliah, kerjakan tugas-tugas, dan lain-lain. Proses itu menjadikan saudara pintar. So, logic is science of correct thinking. Sehingga saudara, logika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari berpikir yang benar. Coba diulang. Imam, diulang. Logika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari cara berpikir yang benar. Logika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari cara berpikir yang benar. Correct thinking. Oke ya. Sepakat. Imam bertemu dengan Pak Zarul Alam, misalnya di Indomaret, bersama sependeritaan sekolah S3. Mam, ya Barul. Aduh, aku wingi gak iso melok kuliah Prof Rahmat. Aku geres, ya gitu ya. Aku paling bolos di sana. Yes, oke. Pak Zarul ketemu dengan Pak Indra Iswara. Indra, iya Pak Indra. Oke, sesama teman. Nah, setelah itu Pak Zairul ketemu dengan saya di Alfamaret. Mat, waduh jangkrik. Wingi aku gak iso melok kuliah sampean. Apa yang salah? Apa yang salah? Ya. Ele-ele saya kan ya dosennya Pak Zairul. Sekarang ini loh ya. Ele-ele kan dosen Pak. Masa dosennya? Jangkrik kan dia enggak. Apa? Ada apa yang dilanggar oleh Pak Zairul? Etika ya, Pak? Moral, etika. Sungguhnya sudah kadung enak etika. Yang dilanggar bukan etika, moral, ya. Etika itu ilmunya. Orang tidak melanggar ilmu hukum, orang melanggar hukum. Ya, jadi orang melanggar moral, tidak melanggar etika. Etika itu adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari moral. Saya ulang, etika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari moral. Ilmunya namanya etika. Tapi sudah terlanjur enak, wah gak etis, sesungguhnya tidak moralis sebetulnya. Tidak etis itu tidak menurut moral yang baik. Masuk ketemu dosen ini, ya apa Mat? Nah itu kalau di Selandia Baru nggak apa-apa. Nah, di sini kan nggak enak ya, di sini nggak enak. Oke ya, cabang ilmu filsafat yang mempelajari moral. Satu lagi. Tanyanya Pak Wicaksono. Halo Pak Wicaksono. Sebutkan artis yang menurut Bapak cantik. Artis, Pak. Siapa saja? Artis. Namanya. Bapak cantik. Apa? Raisa, Pak. Cantik nggak Pak? Raisa. Oh Raisa. Cantik, Pak. Dengar saya Faisal Pak cantik. Raisa, bagus. Pak Kukuh, sebutkan artis yang Bapak cantik. Artis yang cantik, Prof. Sama Prof dengan Pak Setiawan tadi. Waris sak mono kae mosok padha rek. Arat-arat. BCL, Pak. BCL. Cantik. Luna Maya, Prof. Luna Maya. Saya lihat film Luna Maya kemarin. Berada dalam kubur. Itu saya sampai beli CD-nya, Imam. Saking tak delok balak-balik. Bukan karena filmnya, saya main delok Luna Maya bisa dadi Susana itu. Kok pinter man itu periasnya itu. Ternyata dari Rusia ya, dari Rusia itu periasnya. Kok bisa Luna Maya iki irunge rada pesek kok dadekne Susana irunge Mbak Mir iki piye dicarane? Ternyata ada cara ya. Oke. Menurut saya ya banyak yang cantik. Menurut saya Wulan Guritno ya cantik. Oke. Wulan Guritno. Wahyu menurut saya. Ya Pak Jarul ya. Manut. Pak Jarul enggak wahyu. Oke. Saya mau tanya. Ya. Wulan Guritno cantik. Luna Maya cantik. Raisa cantik. Saya mau tanya. Terus dari mana Bapak mengatakan seperti itu cantik?
Apa nek irung pesek mesti elek urung karuan. Ya, irung pesek terus ya malah garai ora iso lali ya iso gitu loh ya. Bagi irungnya Petro ya malah. Oke ya. Mohon maaf tidak sedang menghina siapapun. Kalau Omas cantik enggak? Jelek, Prof. Omas adanya Mandra. Masuk kategori jelek, Prof. Saya mau tanya, kok Anda bisa mengatakan Wulan Guritno cantik, Omas tidak cantik? Karena dari sudut pandang, Prof. Argumentasinya. Sudut pandang yang membedakan seseorang itu cantik atau jelek. Berdasarkan Iya. objek material. Izin, Prof. Ya, silakan. Mungkin melihat dari tampilan keindahannya, kita melihat dari segi estetikanya. Itu ilmu filsafat yang mempelajari keindahan estetika. Cabang ilmu filsafat yang mempelajari namanya estetika. Sudah terlanjur, waduh, omai estetis artinya indah. Padahal ilmunya, tapi tidak sudah terlanjur enak. Silakan aja, bahasa itu kan pilihan saja. Etis, ya, estetis, logis, dan seterusnya. Banyak sekali. Kemudian ketika ilmu menjadi objek ilmu filsafat, saya ulang, ketika ilmu menjadi objek ilmu filsafat, lahirlah cabang ilmu filsafat namanya filsafat ilmu. Ya, jadi filsafat ilmu itu adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari ilmu sebagai objek material. Nama lengkapnya ilmu filsafat ilmu. Sehingga orang sering mengatakan ilmu tentang ilmu. Jadi memparadigma ilmu itu ya filsafat ilmu. Bukan enak, bukan ketok, bukan katanya. Harus berdasarkan ilmu filsafat ilmu. Maka tadi saya katakan, kita tadi belum berbicara filsafat ilmu, baru berbicara ilmu filsafat. Nah sekarang adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari ilmu sebagai objek namanya filsafat ilmu. Atau ilmu filsafat ilmu, atau ilmu tentang ilmu. Filsafat ilmu lah yang memparadigma ilmu. Bukan yang lain. Paham ya? Nah nanti saudara sekalian, setelah macam-macam cabang, lahirlah cabang ilmu filsafat yang mempelajari norma hukum. Namanya ilmu filsafat hukum, atau sering disebut dengan filsafat hukum saja. Jadi ilmu filsafat hukum tunduk pada kederajatan filsafat, ilmu hukum tunduk pada kederajatan ilmu yang itu berbeda. Disimpan minggu depan, ini waktunya sudah habis ini ya. Oke, Pak Zairul, sampai minggu depan ya teman-teman. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Nah, lupa absennya tanya. Absennya gimana ini, Pak? Ya, biar Pak Dika lah ngabsenin, nanti tak telepon habis ini. Ya, dianggap masuk semua. Lewat Gapura. Gapura itu gimana ya? Di Siam ya? Atau Siam.